Kalian pernah pergi ke luar negeri terus sadar harga-harga di sana tambah mahal dari waktu ke waktu nggak? Nah, salah satu penyebabnya adalah rupiah yang semakin melemah. Misalnya, dalam 10 tahun terakhir aja, rupiah udah melemah dari 9.600-an rupiah untuk setiap 1 dolar pada Februari 2013, jadi 15.600-an rupiah untuk setiap 1 dolar pada Desember 2023. Kalau ingin tahu apa penyebabnya dan gimana cara perkuat rupiah, tonton video ini sampai habis. Jadi gini, naik turunnya nilai tukar mata uang kurang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beberapa diantaranya adalah suplai uang di negara tersebut, inflasi, tingkat suku bunga, dan money demand. Nah, dolar AS menjadi mata uang yang paling berpengaruh di dunia. Makanya nilai tukar mata uang negara-negara di dunia sering dibandingkan dengan dolar AS. Kenapa dolar AS jadi mata uang paling berpengaruh? Untuk ngebahas ini, kita harus sedikit kilas balik ke masa Perang Dunia. Jadi, sebelum Perang Dunia I pecah, sebagian besar negara maju mematok mata uang mereka ke emas untuk menciptakan stabilitas dalam pertukaran mata uang. Nah, saat Perang Dunia II, AS adalah pemilik utama senjata, persediaan, dan barang lainnya dari sekutu. AS mengumpulkan sebagian besar pembayarannya dalam bentuk emas. Karena itu, pada akhir perang, AS memiliki sebagian besar emas dunia. Ini membuat negara lain susah untuk kembali mematok standar pada emas, soalnya mereka udah menghabiskan cadangan emas mereka. Akhirnya, dolar AS dijadikan mata uang dunia dengan disepakatinya Perjanjian Bretton Woods. Perjanjian tersebut menghasilkan sistem di mana dolar AS menggunakan emas sebagai standar, lalu nilai mata uang negara lainnya akan bertaut pada nilai dolar AS. Nah, karena dolar AS jadi patokan mata uang semua negara, kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh The Fed selaku bank sentral AS akan mempengaruhi perekonomian seluruh dunia. Tadi kita udah nyebut faktor apa aja yang berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Sekarang kita bahas mekanismenya di sini. Kalau suatu negara mencetak uang lebih banyak dari pertumbuhan ekonomi, maka akan menyebabkan inflasi. Ini karena jumlah uang yang beredar gak diimbangi dengan produksi, jadi bisa membuat harga barang mengalami kenaikan. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kayak yang tadi udah dibahas, inflasi dipengaruhi oleh suplai uang. Makanya, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah menetapkan kebijakan suku bunga. Kalau inflasi terjadi, pemerintah biasanya menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Karena dengan menaikkan suku bunga, harga barang seperti cicilan mobil atau KPR rumah akan naik. Jadi diharapkan masyarakat akan menahan untuk membeli barang tersebut. Nah, kalau harga barang naik, harapannya adalah demand-nya akan turun. Jadi harga barang juga akan ikut turun atau minimal nggak naik dengan cepat. Kalau tingkat suku bunga naik dan perekonomian di negara tersebut masih stabil, maka yang terjadi adalah uang investor dari luar negeri akan masuk ke negara tersebut. Soalnya, tingkat suku bunga yang tinggi membuat produk investasi kayak surat obligasi dan deposito dari suatu negara terlihat menarik karena lebih menguntungkan. Tapi hal tersebut bisa membuat mata uang negara dengan tingkat suku bunga tinggi jadi semakin menguat dan mata uang negara lainnya melemah. Simpelnya gini. Misal, kita membeli dolar AS dengan rupiah. Yang terjadi adalah kita menjual rupiah dan membeli dolar AS. Nah, hal tersebut membuat rupiah melemah dan dolar AS menguat. Contohnya kayak yang terjadi pada Oktober 2023 kemarin. Rupiah sempat berada di level yang mengkhawatirkan, yaitu hampir menyentuh Rp16.000, tepatnya Rp15.950. Alasan utamanya adalah The Fed yang menetapkan suku bunga acuan yang relatif lebih tinggi, yaitu di level 5,25% sampai 5,5% pada September 2023. Nah, dengan suku bunga setinggi itu, surat utang Amerika Serikat menawarkan imbal hasil yang lebih menarik di mata investor. Apalagi jika dibandingkan dengan suku bunga acuan Indonesia yang hanya berbeda 0,25% saat itu. Ini menyebabkan terjadi arus modal keluar dari Indonesia atau capital outflow sehingga membuat dolar AS terasa lebih langka dan lebih mahal. Pelemahan nilai tukar ini gak hanya terjadi di Indonesia. Mata uang Malaysia dan Jepang juga sempat mengalami pelemahan yang signifikan dibanding dolar AS.
Bahkan nilai tukar ringgit Malaysia sempat merosot hingga level terlemah sejak Januari 1998 saat krisis keuangan terjadi. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, rupiah masih mengalami pelemahan yang jauh lebih baik daripada Malaysia. Karena ringgit Malaysia turun 8% terhadap dolar AS. Sedangkan rupiah hanya turun 2,34% secara tahunan terhadap dolar AS. Pada Oktober kemarin, Bank Indonesia menanggapi pelemahan rupiah dengan menaikkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 6%. Hal ini cukup mengejutkan bagi para investor karena inflasi di Indonesia saat itu masih relatif stabil. Tapi langkah itu diambil BI untuk menarik minat investor kembali masuk ke Indonesia. Jadi nilai tukar rupiah bisa kembali stabil. Selain tingkat suku bunga, neraca perdagangan juga menjadi faktor penting. Ekspor yang lebih besar daripada impor dapat mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap dolar AS. Jadi nilai mata uang negara tersebut nggak terdampak signifikan terhadap penguatan dolar AS. Sebaliknya, negara dengan tingkat impor yang tinggi akan sangat terdampak terhadap dolar AS. Hal yang pernah dilakukan pemerintah untuk menstabilkan rupiah diantaranya adalah menaikkan tarif PPh impor, mengeluarkan surat berharga nasional, mengendalikan suku bunga acuan, mengurangi impor minyak, meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri, meningkatkan investasi, dan mendorong laju ekspor, serta menambah jumlah wisatawan mancanegara. Sedangkan hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk memperkuat rupiah adalah membeli produk dalam negeri, menahan diri untuk membeli produk impor, nggak memanfaatkan situasi dengan menimbun dolar AS, berinvestasi di dalam negeri, membangun usaha dengan orientasi ekspor, dan berwisata dalam negeri. Jadi gimana? Udah tahu kan apa penyebab rupiah melemah dan gimana cara perkuatnya? Semoga kamu bisa belajar dari video ini ya. Sekian dari Bikalva. Jangan lupa share video ini ke grup teman-teman dan keluarga kamu. Dan like video ini kalau kamu suka sama kontennya. Kamu juga bisa komen di kolom komentar kalau kamu mau Bikalva bahas topik yang kamu mau. Sampai jumpa di video berikutnya.